Ikhtiar dan tawakal. Kalangan sufi memandang bahwa ikhtiar merupakan ketetapan syariat yang akan memunculkan keadaan penerimaan akan hasil atau tawakal. Otomatis hasil merupakan sesuatu yang kepastiannya berada di sisi Allah, di mana jika seseorang belum menggapai makom kemenyatuan dan kebersamaan, maka dia tidak akan mengetahui perihal hasil tersebut, dan tentu saja tidak tahu harus bagaimana menentukan sikap tawakalnya. Maka lahirlah sikap kekhawatiran karena ketidaktahuan akan masa depannya sendiri. Di sini para ahli sufi mencirikan orang mukmin sebagai orang yang telah memiliki kesabaran terhadap ketentuan yang ikhtiari atau dapat diusahakan, bukan yang ikhtirari yang tidak dapat diusahakan. Al-Jailani maka memberikan nasihat kepada orang-orang. Temanilah segala sebab dengan sunnah. Hidupkan syariat Nabi, kemudian bergeraklah menuju zat yang membuat sebab dengan mengikuti Nabi. Usaha merupakan sunnah, dan tawakal merupakan keadaannya. Kemudian bila engkau mampu untuk fana, maka lakukanlah, bukan dengan sebab dan keadaan. Serahkanlah diri kepada Allah dan merasa cukuplah dengannya, sehingga Allah akan mengangkat dan mendekatkanmu, bahkan memberimu apa yang tidak kau ketahui. Dari pernyataan itu, nampak bahwa umumnya ulama sufi menjadikan ikhtiar, hasil usaha dan tawakal sebagai satu kesatuan proses kerja manusia demi kesempurnaan hidupnya. Ikhtiar menjadi kodrat manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup, akan tetapi mengenai hasil yang menjadi haknya akan ditentukan oleh Allah. Sehingga tawakal bukanlah merupakan sikap yang pasif, menunggu apa saja yang akan terjadi atau lainnya, melarikan diri dari kenyataan, tanpa usaha aktif atau ikhtiar untuk meraih atau menolak, sebagaimana banyak dipahami kalangan awam dan juga sebagian penganut tarekat Qadariyah. Dalam hal ini, seorang sufi harus kembali kepada hakikat dari tawakal itu sendiri. Adapun hakikat tawakal adalah memutuskan tali perantara Tuhan-Tuhan selain Allah, serta membebaskan hati dan batin dari daya dan kekuatan untuk kemudian berserah diri kepada Tuhan. Jika engkau ingin mencapai tawakal, hendaklah memutuskan segala yang berhubungan dengan selain Dia. Berpalinglah dari dirimu sendiri dan orang lain. Berpalinglah dari makhluk sehingga sampai kepada Tuhan. Hal yang demikian itu senada dengan gambaran Al-Ghazali tentang keadaan orang yang tawakal terhadap Allah, seperti anak kecil terhadap ibunya, sehingga ia tidak tahu siapapun kecuali ibunya, sehingga ia pun tidak meminta perlindungan dan sandaran kecuali hanya kepada ibunya. Imam Khomeini yang hadir sebagai seorang sufi abad ke-14 Hijriah seakan-akan mewarisi ajaran tersebut, di mana Khomeini berwasiat kepada anaknya, Ahmad bin Khomeini, ikatkan dirimu kepada yang mencukupi diri secara mutlak agar engkau dapat mencampakkan apa-apa yang selainnya. Kejarlah kemenangan persatuan dengannya agar Dia membebaskanmu dari apa saja termasuk dirimu sendiri, dan kemudian Dia menerimamu dalam hadiratnya serta mengizinkanmu untuk masuk ke dalamnya. Akibat langsung dari perasaan tawakal yang demikian itu adalah terbentuknya pribadi yang adil dalam kehidupan kemanusiaan, sehingga untuk hak manusia di dunia, bagi seorang sufi hendaklah tidak berbuat aniaya kepada seseorang di dunia, karena kelak akan disiksa di akhirat. Ia akan senantiasa berbuat adil di dunia sehingga ia tidak menyimpang dari jalan surga. Umumnya perbuatan aniaya disebabkan karena meninggalkan perbuatan adil. Paham demikian juga dianut oleh kebanyakan ulama Sunni yang lain. Di Indonesia misalnya,
Paham tersebut dipopulerkan oleh Kiai Haji Muhammad Salih bin Umar yang lebih dikenal sebagai Salih Endarat Al-Samarani. Kiai Salih memberikan pendapatnya tentang tawakal dalam kitabnya Tarjamah Sabil Al-Abid Al-Jauhar Al-Tauhid. Kitab ini merupakan kitab syarah uraian panjang lebar atas kitab Nazam tentang ilmu kalam Jauhar Al-Tauhid karya Ibrahim Al-Lakani yang disusun dalam bahasa Jawa huruf pego. Kiai Salih Endarat sendiri oleh banyak pihak dipandang sebagai ulama Sunni modern pertama di Indonesia dan merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendapatnya tersebut adalah tawakal tidak berarti menghilangkan kerja atau kasab. Ada orang yang bekerja aktif dan tetap bertawakal, dan tawakalnya itu tidak rusak karena kerja. Karena makna tawakal adalah percaya kepada Allah dan berpegang kepadanya, meskipun disertai tindakan menempuh cara-cara kerja. Kesimpulannya, pada zaman sekarang lebih baik kerja, malah wajib, karena iman orang umum dan keislaman mereka tidak sempurna kecuali dengan adanya harta. Maka dalam hal kesanggupan menerima ketentuan akan hasil usaha oleh Allah inilah seorang hamba diharuskan untuk bisa memiliki sikap tawakal, agar hatinya selalu berada dalam kondisi terkayakan. Sehingga Al-Suhrawardi mengartikan tawakal dengan mempercayakan kepada urusan kepada pelaku mutlak atau Allah, mempercayakan diri dalam jaminan rezeki kepadanya. Sedangkan menurut Al-Quran, seruan kepada manusia untuk bertawakal kepada Allah dikaitkan dengan berbagai nilai keagamaan dan kehidupan. Yang pertama, tawakal dikaitkan dengan sikap keimanan kepada Allah dan sikap pasrah kepadanya. Yang kedua, tawakal kepada Allah diperlukan setiap kali sehabis mengambil keputusan penting, khususnya keputusan yang menyangkut orang banyak melalui musyawarah, untuk memperoleh keteguhan hati dan ketabahan dalam melaksanakannya, serta tidak mudah mengubah keputusan itu. Yang ketiga, tawakal juga dilakukan agar keteguhan jiwa menghadapi lawan dan agar perhatian kepada usaha untuk menegakkan kebenaran tidak terpecah karena adanya lawan itu, dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan melindungi dan menjaga kita. Yang keempat, sebaliknya, tawakal juga diperlukan untuk mendukung perdamaian antara sesama manusia, terutama jika perdamaian itu juga dikehendaki oleh mereka yang memusuhi kita. Yang kelima, sikap mempercayakan diri kepada Tuhan juga merupakan konsistensi keyakinan bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya dan bahwa kita harus menyembah Dia yang Maha Esa itu saja. Yang keenam, tawakal kepada Allah juga dilakukan karena Dialah yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Dialah realitas mutlak dan Maha Suci yang senantiasa memperhitungkan perbuatan hamba-hambanya. Yang ketujuh, kita bertawakal kepada Allah karena Dialah yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Dengan tawakal kita menghapus kekhawatiran kepada pencipta kita sendiri dengan segala kemuliaan dan kebijaksanaannya. Yang kedelapan, tawakal diperlukan untuk meneguhkan hati jika memang seseorang yakin dengan tulus dan ikhlas bahwa dia berada dalam kebenaran. Nah, kedelapan nilai itu memiliki kesamaan semangat, yaitu semangat harapan kepada Allah. Maka jika takwa melandasi kesadaran berbuat baik demi ridhonya, tawakal menyediakan sumber kekuatan jiwa dan keteguhan hati menempuh hidup yang penuh tantangan dan tidak seluruhnya dapat dipahami ini, terutama dalam perjuangan memperoleh ridhonya. Jadi nampak bahwa penjelasan tentang tawakal itu hampir seluruhnya berkesesuaian dengan semangat tawakal sebagaimana yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran
proses kematian yang diinginkan oleh Syekh Siti Jenar sendiri merupakan buah dan hasil dari rasa tawakal yang tertinggi.